penyataan Tuhan waktu dalam penyembahan tadi. Saya sungguh menikmati ya, merasakan ada hadirat Tuhan yang kuat sehingga saya bisa rasakan bahwa roh saya emang connect begitu dengan roh Tuhan karena luar biasa ya yang saya boleh rasakan tadi dalam hadirat Tuhan. Memang dari awal sebelum masuk lebih dalam gitu dalam penyembahan yang dipimpin oleh Pak Frans, saya udah diberi penglihatan oleh Tuhan gitu. Jadi waktu saya tutup mata, saudara, saya menyembah berbahasa roh, menyembah Tuhan, tiba-tiba saya melihat di awan itu Tuhan Yesus turun gitu, turun berdiri begitu, jadi kayak dia tangan begini, saudara, jadi kayak ada gambar gitu ya. Kalau ada gambar tentang Tuhan Yesus naik ke surga begitu ya, saya lihat jelas sekali, saya merasakan, saudara, luar biasa Tuhan Yesus ya, dia ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara, Bapak Ibu, izinkan saya bersaksi ya. Sebenarnya semalam ya tentang terobosan keuangan itu saya sudah rindu sekali mau bersaksi, saudara. Tapi ya tiba-tiba kok lampu listrik kami di Manado ya, khususnya di daerah saya, mati gitu. Jadi nanti nyala jam udah firman Tuhan gitu. Nah jadi sudah nggak ada waktu untuk bersaksi. Nah makanya saya rindu ya bersaksi di sini karena selalu diajarkan oleh Bapak Gembala kita, gimana kalau kita dapat berkat, ya pokoknya kesaksian saya lah, nggak dapat berkat, tetap Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudara. Nah, tapi tentunya lewat kesaksian ini, saudara, lebih memotivasi kita semua bahwa dalam kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita ya, dengan segala apapun yang menjadi kerinduan kita, ya kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu, saya bersaksi ya, ada kurang lebih lama juga saudara ya, kok hari-hari ini memang Tuhan jawab begitu. Jadi waktu saya melayani seorang ibu, tidak juga kenal begitu saudara ya, cuman tahun 2019 itu di bulan September itu saya ketemu ya dengan ibu ini. Kemudian saudara, nggak juga cuma di satu acara gitu, jadi ada acara pesta, saya ketemu sambil saudara ngobrol ya, namanya hamba Tuhan kan, apalagi kalau mau diomongin kalau bukan tentang firman Tuhan. Nah waktu saya sharing gitu, tiba-tiba dia bilang, Bu tolong doain saya, jadi saya punya masalah masalah dengan anak mantu dan anaknya juga anak kandung, masalah pekerjaan gitu. Nah jadi saudara saya ya oke Bu, kita nanti saya doa gitu. Jadi udah maksudnya udah terjalin gitu ya satu hubungan yang baik, sehingga ibu ini juga emang luar biasa. Kemarin tahun berapa itu ya, waktu orang tua kami bikin ibadah 50 tahun pernikahan ya, sebelum mama saya meninggal. Jadi mereka bikin ibadah ulang tahun kawin mas tahun depan begitu, mama saya meninggal kan. Nah Pak Ben waktu itu, Pak Benyamin datang begitu. Nah jadi mereka datang liburan, kemudian di Tomohon begitu ada ibu ini punya villa, sempat mereka Pak Ben nginap di sana gitu. Nah saudara, tiba-tiba saudara sudah enggak juga ada terhubung begitu ya, udah kurang lebih 3 tahun. Dan kemarin saudara tiba-tiba pada beberapa minggu lalu ya, di bulan awal juga bulan Maret itu, saya bukannya bilang mengalami krisis keuangan, cuman ya ada beberapa ya hamba Tuhan masuk, biasalah saudara di kampungnya, masuk keluar hamba Tuhan minta sumbangan apa, ada yang lewat WA apa saudara. Saya pernah ngerasain ya bagaimana membangun sebuah pelayanan begitu dari susah gitu ya, dari emang belum. Jadi kalau ada orang datang begitu, saya bukan memaksa-maksain sih, cuman saya merasa gimana kalau enggak enggak kasih gitu. Nah, saya hitung-hitung di bulan lalu ada 4 saudara orang yang saya sampai gimana saudara ya, tapi begitulah ya, saya tetap mau taat. Nah, saudara, luar biasa ya, dengan doa-doa juga Pak Hebron, kita semua suka kita ngalamin terobosan keuangan begitu ya. Tiba-tiba saudara, saya di messenger bilang, Bu boleh nggak minta nomor rekening katanya.
ya ibu ini saudara udah lama ya, sekarang dia udah Jakarta ya, tapi dia nggak ikut MDSB sih. Nanti saya mau ajak dia, cuman kemarin saya ajak katanya dia juga udah ada apa Zoom begitu di gereja, ya udah nggak apa-apa. Saudara, kemudian saya, oh kenapa Bu? Ya udah ada berkat sedikit katanya. Ya udah saya kasih saja nomor rekening saya saudara, dan puji Tuhan saudara, saya mikirnya paling dia kasih 500 saja. Tiba-tiba saudara saya lihat dikasih 5 juta saudara, ya luar biasa Tuhan Yesus ya saudara. Tapi uang itu untuk saya sih, cuman kemarin mikir-mikir saya mau ikut retreat atau enggak gitu ya, tapi saya doa juga ya, ternyata saudara saya di hati saya enggak bukan retreatnya enggak penting, sangat penting dong ya mau dong gitu. Tapi saya lebih memilih gitu untuk saya mendengar saja dari Tuhan gitu. Jadi emang saya orangnya begitu, kalau ada sesuatu saya mau keluar jalan atau melakukan, saya mau doa dulu gitu. Nah kalau saya doa terus rasa nyaman gitu, rasa damai gitu, nggak ada keburu-buru, nggak ada tergesa-gesa apa ya, baru saya percaya bahwa itu dari Tuhan. Nah akhirnya saudara, uang itu saya pakai aja untuk pekerjaan Tuhan gitu. Jadi luar biasa ya bagi kita yang lagi doa, kan kita juga doa untuk supaya ada berkat Tuhan, pastilah Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Saya Monique Rakers, saya orang Manado, suami saya yang namanya Rakers, jadi saya pakai marganya. Nama family saya, marga saya Rondonuwu Mandagi. Dan iya, jadi salam kenal ya buat semuanya. Saya bukan hamba Tuhan lulusan STT atau pendeta, enggak. Cuma saya memang akhirnya gitu ya, akhirnya saya banyak berbicara tentang firman Tuhan, dan saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Jadi pagi ini Bapak Ibu semua juga akan mendengar tentang Israel lagi. Kurang lebih fokus saya memang tentang Israel. Dan Bapak Ibu, tema yang ingin saya angkat pagi ini adalah tentang, sebentar saya bagikan. Ya, tema yang saya ingin angkat adalah tentang dosa karena tidak percaya janji Tuhan. Nah, mungkin banyak dari Bapak Ibu semua yang jelas adalah karena kita semuanya ada di sini di acara di ibadah Menara Doa Segala Bangsa, kita semua adalah orang percaya Yesus. Tetapi seringkali sebagai orang percaya pun kita tidak percaya pada janji Tuhan. Seringkali dalam melihat kenyataan dalam hidup kita, kita akhirnya jadi seperti orang dunia. Benar nggak Bapak Ibu? Kita seringkali posisinya sama secara spiritual dengan orang dunia. Padahal kita berbeda gitu ya. Jelas-jelas kita berbeda karena kita punya banyak janji. Alkitab kita aja dibagi dalam 2 buku besar gitu ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, mari kita ikuti apa yang dimaksud dengan dosa karena tidak percaya janji Tuhan. Karena kita mau menyambut Paskah, saya teringat dengan apa yang ada di Alkitab kita, kisah dalam Exodus. Ada 12 pengintai dalam bahasa Ibrani, Meraglim, dan kisahnya ada di Bilangan 13 dan 14. Nah, Bapak Ibu semua, di Bilangan 13 jika Bapak Ibu baca, maka kita akan mendapati perintah Tuhan kepada Musa agar Musa mengirimkan orang untuk mengintai Kanaan, negeri yang diberikan kepada bangsa Israel.
Nah, Musa kemudian memberikan perintah kepada ke-12 orang yang adalah pemimpin dari setiap suku bangsa Israel ini. Bayangkan Bapak Ibu, ini kelas pemimpin gitu ya, untuk mengamati negeri yang akan mereka kuasai, yang sudah dijanjikan Tuhan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, perintah Musa juga spesifik. Kalau Bapak Ibu baca di Bilangan 13 tadi, di situ tertulis bahwa Musa mau pengintai ini melihat apakah bangsa yang ada di situ bangsanya kuat atau lemah. Lalu ada bangsanya itu sedikit atau banyak gitu ya. Ketiga, negeri tersebut baik atau buruk. Nah, yang keempat, kota yang didiami itu mudah ditaklukkan atau tidak. Bentuknya berkubu, ada tembok kota, atau terbuka. Nah, lalu ada tanahnya itu gemuk atau kurus, subur atau enggak gitu ya. Lalu ada pohon atau tidak, dan ada pohon atau tidak, maaf ini saya salah. Dan Musa memerintahkan untuk hasil dari tanah itu dibawa. Nah, makanya waktu mereka sampai di Eskol artinya adalah segepok, setandan atau sebongkol anggur. Nah, dari Eskol mereka membawa anggur, buah ara, dan satu lagi buah delima. Jadi apa yang diperintahkan oleh Musa sudah dilakukan oleh ke-12 pengintai, namun kabar yang diberikan ternyata berbeda dari apa yang sebetulnya diperintahkan oleh Musa gitu ya. Nah, laporan 10 orang pengintai 10 meraglim itu satu saja yang positif, yakni berlimpah susu dan madu. Yang lainnya semuanya adalah negatif. Laporan yang lainnya adalah bangsanya kuat, kotanya berkubu, dan ini benar ya Bapak Ibu, kita tahu Yeriko, kota pertama yang ditaklukkan bangsa Israel begitu masuk tanah perjanjian, punya tembok kota, dan tembok kotanya tentu saja cukup sulit bagi bangsa Israel untuk mengalahkan, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk membuat mujizat. Tembok kota itu bisa runtuh karena puji-pujian. Dan keempat, kotanya besar. Dan juga disebut juga ada orang Amalek, ada orang Yebus, ada Het, ada Amori, yang sebetulnya bangsa Israel sudah tahu bahwa mereka dikasih tanah yang bukan tanah kosong, tapi ada orangnya, ada penduduknya, ada 7 bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Nah, yang ajaibnya gitu ya, di laporan dari 10 pengintai tadi ada negeri yang makan orang. Gitu disampaikannya, ada negeri yang makan orang. Beberapa rabi-rabi Yahudi menyebut bahwa ini adalah hiperbola gitu ya, yang disampaikan oleh si pengintai tadi. Pemimpin seharusnya tidak melebih-lebihkan gitu ya, tetapi yang terjadi mereka hiperbola, negeri yang makan orang. Ada orang raksasa, memang betul orang enak adalah keturunan raksasa-raksasa. Nah, tetapi yang parah gitu ya dari apa yang mereka sampaikan, mereka menyebut bahwa seperti belalang. Mereka melihat dan menilai diri mereka sendiri itu sangat tidak berharga, iya, sangat kecil. Karena seperti belalang dibandingkan dengan raksasa yang besar.
Padahal kalau mau dilihat di Keluaran 7 ayat 4, Tuhan tidak menyebut mereka itu seperti budak, bukan budak justru. Tuhan menyebut mereka, bangsa Israel ini, orang-orang yang diperbudak 430 tahun itu sebagai pasukan. Jadi cara pandang kita, manusia dengan cara pandang Tuhan seringkali berbeda. Dan yang sering kali juga ini terjadi bukan hanya di bangsa Israel, tetapi di kita orang percaya adalah cara pandang kita yang mengecilkan arti diri kita sendiri. Atau kita justru lebih melihat orang dunia itu lebih wow daripada kita. Padahal kita ini orang-orang yang sudah ditebus, sudah dibeli dengan darah Yesus yang jauh lebih berharga dari apapun itu. Nah, di sini jelas-jelas Bapak Ibu saya bacakan ya di Keluaran 7 ayat 4. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan mengeluarkan pasukanku, umatku. Tuhan nggak bilang bangsa Israel itu sebagai budak. Nah, Bapak Ibu, ini gambar yang Bapak Ibu lihat adalah lokasi di dekat Yeriko yang dinamakan Gua Meraglim. Jadi mereka pada saat mengintai, mereka ngintipnya dari gua-gua di sini. Jadi Bapak Ibu kalau nanti dengan Pastor Hebron pergi ke Israel, nah sempatkan datang ke Gua Meraglim ini. Sekarang Yeriko bukan berada di bawah kekuasaan Israel lagi, tetapi Palestina karena diberikan oleh Israel tahun 1995 untuk berdamai dengan Palestina. Jadi kota-kota di wilayah Yudea dan Samaria atau tepi barat itu sudah diberikan untuk damai. Karena Israel maunya damai. Sampai-sampai tanah milik Israel itu dikasih kepada Palestina. Tetapi ya tentu saja perdamaian yang sejati hanya ketika ada Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi dengan laporan pengintai, 10 pengintai tadi, kita bisa melihat respon bangsa Israel. Waktu itu ya, mereka menangis-nangis semalaman. Kalau Bapak Ibu baca di Bilangan 14, dikatakan lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Jadi bukan nangis-nangis sesegukan aja, tapi sampai nangisnya melolong gitu ya. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat Tuhan itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, sementara sebetulnya di Keluaran 6 ayat 6 sampai 8 Tuhan sudah berkata, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracuk dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku Tuhan akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi jelas sekali apa yang Tuhan firmankan dengan yang dikatakan manusia mempengaruhi pendengarnya si bangsa Israel ini. Mereka akhirnya nangis, bersungut-sungut, minta mati, dan istri dan anak mereka itu mendapatkan hal yang buruk karena Tuhan. Jadi mereka sampai memperkatakan seperti itu.
Yang aneh lagi, mereka jelas-jelas minta pulang ke Mesir. Padahal Tuhan sudah mau membebaskan mereka dengan berbagai mujizat dan sebagainya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari rumah perbudakan. Dan yang luar biasanya lagi, ketika Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang positif, menguatkan iman bangsa Israel, malah bangsa Israel mengancam melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Nah, yang kita lihat sekarang, 2 pengintai berbeda laporan dari 10 orang. Kita bisa lihat, Bapak Ibu, di sini adalah peta. Nah, peta ini adalah peta perjalanan ke-12 pengintai tadi. Jadi setelah mereka mengitari tanah Kanaan yang akan menjadi tanah perjanjian itu, Yosua dan Kaleb mengatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, meskipun ada laporan yang positif, ternyata minoritas kalah oleh suara mayoritas, 2-10 gitu ya. Jadi secara spiritual kondisi bangsa Israel betul-betul mental Mesir, mental budak, bukan mental seperti Yosua dan Kaleb. Seperti kita tahu, sebelum mereka diutus sebagai pengintai, Musa mengganti nama Yosua dari Hosea bin Nun menjadi Yehosua, Yesua, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi ada apa ya, bisa dibilang ada iman gitu ya, yang ditaruh oleh Musa sebagai pemegang otoritas yang daripada Tuhan kepada Yosua, dan itu mempengaruhi apa yang dia imani dan apa yang dia lihat, membentuk apa yang bisa dia katakan atau apa yang bisa dia sampaikan sebagai seorang pengintai, memberikan laporan kepada bosnya gitu ya. Dia bisa menunjukkan ada iman di dalam pelaporannya tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, dari yang kita lihat contoh tentang pengintai ini, kita tahu bahwa mereka melaporkan hal yang negatif karena mereka tidak punya iman. Mereka tidak percaya pada janji Tuhan. Tanah perjanjian yang sudah di depan mata, sudah akan mereka terima, mereka tidak percaya bahwa mereka akan memiliki dan memasukinya. Tetapi itu yang bukan itu saja ternyata dosa bangsa Israel. Musa pun sebagai seorang pemimpin, dia pun juga jatuh dalam dosa karena tidak percaya. Nah, jadi kalau kita baca di satu buku itu tentang bilangan, di bilangan 14 ayat 12, Tuhan berkata tentang bangsa Israel kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi tidak mau percaya itu sama dengan menista Tuhan. Jadi penistaan agama sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, tetapi Musa juga ternyata melakukan kesalahan. Waktu Musa disuruh, waktu bangsa Israel marah-marah lagi, ngomel-ngomel lagi minta air, Tuhan berkata kepada Musa untuk berkata kepada batu agar air keluar.
Tetapi Musa karena emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya, dia memukul batu tersebut 2 kali. Tuhan hanya menyuruh memperkatakan, tetapi Musa marah-marah, dan perbuatan marahnya itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Di Bilangan 20 ayat 12 dikatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Akhirnya Musa punya mental atau punya sikap gitu ya, seperti bangsa Israel yang tidak percaya ini. Gitu. Akhirnya dia jatuh juga gitu si Musa ini. Akibatnya, konsekuensinya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Lalu apakah dosa karena tidak percaya terhadap janji Tuhan yang diberikan, yakni tanah perjanjian ini hanya berlaku untuk bangsa Israel? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena di Yudas 1 ayat 5 disinggung oleh Yudas, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat ini ada di Perjanjian Baru sebagai pengingat buat kita, orang Kristen, orang percaya, bahwa kita pun harus percaya kepada janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, konsekuensi karena tidak percaya, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua. 10 pengintai tewas kena tulah. Lalu bangsa Israel yang eksodus, tewas semua di padang gurun. Hanya anak-anak generasi kedua mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Dan bangsa Israel harus muter-muter di gurun selama 40 tahun. Dan Nabi Musa juga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena tidak percaya kepada janji Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengeluarkan air hanya dengan memperkatakan. Nggak perlu pakai dipukul. Nggak perlu dengan emosi. Lalu bangsa Israel juga tewas karena setelah kejadian 10 orang pengintai itu tewas karena kena tulah, kemudian juga karena ada pemberontakan. Ternyata masih ada pemberontakan gitu ya, bangsa Israel ikut-ikutan memberontak bersama Korah, Dotan, dan akhirnya 14.000 kalau tidak salah tewas, orang Israel tewas karena ikut memberontak bersama Korah dan Dotan. Dan juga kemudian mereka masih ngomel, masih memberontak lagi, rewel gitu ya, bangsa Israel rewel terus kepada Musa sehingga akhirnya ada ular yang dilepas oleh Tuhan di padang gurun itu sehingga bangsa Israel tewas dipangut ular. Ini semua kejadiannya ada di kitab Bilangan. Nah, namun yang menarik dari kitab Bilangan, meskipun isinya tentang bagaimana orang Israel tidak setia, orang Israel berontak, orang Israel tidak percaya, tetapi Tuhan tetap memberkati. Ketika ada musuh bangsa Israel, Tuhan tetap melindungi. Ketika ada orang di luar bangsa Israel ingin berbuat jahat terhadap bangsa Israel, Tuhan tetap menjagai dan menyertai bangsa Israel. Inilah bukti otoritas Tuhan. Inilah bukti kesetiaan Tuhan dan inilah bukti kebaikan Tuhan. Jadi kita bisa belajar Bapak Ibu bagaimana meskipun bangsanya bebal tetapi Tuhan tetap punya otoritas dan Tuhan tetap bisa mengendalikan dunia di luar bangsa Israel yang berniat jahat. Contohnya orang yang mau mengutuki bangsa Israel itu dicegah oleh Tuhan dalam kisah Bileam. Bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Gitu ya kata Bileam. Di Bilangan 23 ayat 8. Lalu kesetiaan Tuhan. Dikatakan di Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta.
bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dan yang terakhir di Bilangan 23:21 dikatakan, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Padahal di Kejadian 32:31 kalau Bapak Ibu baca tertulis Yakub pincang karena pangkal pahanya ketika dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Tapi dikatakan di Bilangan Tuhan tidak melihat kepincangan Yakub tersebut. Jadi secara fisik keadaan yang jelek, keadaan yang buruk tidak Tuhan nilai. Tidak Tuhan ingat-ingat. Jadi beda banget cara pandang Tuhan terhadap kita dengan cara pandang diri kita sendiri kepada kita, atau cara pandang kita kepada orang lain terhadap saudara seiman kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak kita. Bisa jadi sangat berbeda. Nah, Bapak Ibu semua, Tuhan mau kita percaya terhadap janji-janjinya. Kadangkala kita sombong rohani, kita merasa kita sebagai orang Kristen, kita ini orang yang orang percaya kok. Iya benar, Bapak Ibu semua adalah orang percaya Yesus. Tetapi apakah Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang percaya terhadap janji-janji Tuhan? Apakah Bapak Ibu semua percaya terhadap janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Hari-hari ini kita sebagai orang percaya menghadapi tantangan dari saudara seiman kita sendiri yang tidak lagi mengakui bahwa tanah perjanjian itu ada. Dianggap tanah perjanjian itu masa lampau, tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Gitu ya. Ada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang sudah menganggap ini sudah era bangsa Israel, tanah perjanjian, bangsa pilihan Tuhan sudah kadaluarsa. Jadi janji Tuhan ada batas waktunya gitu ya. Nah ini tidak seperti itu. Janji Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Janji Tuhan bedanya ada yang sudah digenapi seperti tanah perjanjian, ada yang sedang digenapi dan ada yang belum digenapi. Amen. Dan jelas ada perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, janjinya untuk bangsa Israel, dan ada janji Tuhan untuk gereja gitu. Nah, jadi Tuhan mau kita sebagai orang percaya, ya percaya juga terhadap janji Tuhan yang ada di Alkitab yang spesifik untuk bangsa Israel. Nah, foto yang Bapak Ibu lihat ini adalah foto tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Bukan untuk kita orang Indonesia. Jadi kita nggak harus tinggal di tanah perjanjian karena itu janji Tuhan untuk orang Yahudi, untuk bangsa Israel. Nah, jika kita tidak percaya janjinya pada Israel, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa percaya janjinya pada kita orang percaya? Nah, saya mengulangi lagi janji Tuhan di Keluaran 6 yang tadi ya Bapak Ibu masih ingat ya. Janjinya, sebab katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Keluaran 6 ayat 6-8 ini, kalau kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa bandingkan, jika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kerja paksa, maka kita sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Jika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, maka kita orang percaya dilepaskan dari hukuman karena dosa. Kalau bangsa Israel ditebus dengan tangan yang terancung, kita orang percaya ditebus dengan tangan Tuhan Yesus yang terpaku di kayu salib. Jika bangsa Israel diangkat oleh Tuhan menjadi umat, nah kita yang goyim ini atau bangsa-bangsa ini, Gentiles ini, diangkat Tuhan menjadi penerima janji-janji yang sama dengan yang diberikan kepada Abraham. Kita bisa baca di Efesus 2 ayat 12.
Dan kalau bangsa Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berjanji bahwa kita akan masuk ke dalam tempat perhentian. Itu Anda bisa baca di Ibrani 4 ayat 11. Dan kalau Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel tanah perjanjian menjadi milik pusaka, kita semua diberikan tempat di rumah Bapa di surga. Jadi apa yang di Keluaran 6 ayat 6 tadi sampai 7 sampai 8 bisa diimplementasikan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita di hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu semua, refleksi apa yang bisa kita tarik dari dosa karena tidak percaya ini? Yesus Tuhan hanya meminta kita percaya. Yang kalau kita baca di Alkitab, sebesar biji sesawi saja. Dikatakan di Matius 17 ayat 20, Yesus berkata kepada mereka. Sebelumnya di Matius 17 ayat 19, mengapa murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi bukan tidak percaya, tapi kurang percaya. Kurang percaya aja mempengaruhi gitu ya, kuasa yang bisa bekerja melalui murid-murid. Sama, ini ayat masih berlaku buat kita Bapak Ibu. Karena kalau kurang percaya, karena kamu kurang percaya, karena kalau kita kurang percaya, maka kita tidak bisa melakukan mujizat. Tidak ada kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya itu jadi mubasir. Nah, di Matius 17 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, jadi Bapak Ibu, refleksi apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita dapat pagi ini? Nah, Tuhan Yesus meminta kita percaya, dan jelas sekali bukan hanya percaya kepada Yesusnya, tetapi juga percaya kepada janji Tuhan untuk kita. Kita harus mengubah hati kita, sikap hati kita dari yang kurang percaya menjadi percaya, dari yang nggak percaya ya harus percaya pada janji-janji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang yang tekun baca Alkitab, rajin berdoa, tapi ketika menghadapi tantangan hidup, ciut, sama seperti ke-10 pengintai, ke-10 merah glim yang melihat diri mereka seperti belalang. Nah, keadaan yang kita lihat di dunia akhir-akhir ini bisa membuat kita, iman kita kepada Tuhan juga menciut gitu ya. Kalau misalnya kita tidak percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Banyak sekali. Tuhan meluputkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyediakan, Tuhan menyertai. Itu semua janji yang buat kita. Tetapi seringkali kita lebih mudah, kita tidak melakukan dosa. Kita nggak membunuh, nggak mencuri gitu ya. Tidak bersinah. Tetapi kalau tidak percaya janji Tuhan, mungkin justru yang kecil ini gitu ya, justru malah kita lakukan. Karena apa? Karena ya ragu, tidak percaya itu kan nggak kelihatan ya. Itu kan hanya ada di kita sendiri yang tahu. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau saja kita bisa percaya pada janji Tuhan, maka Bapak Ibu bisa lihat kita tentu bisa mempercayakan apa yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa mempercayakan keuangan kita seperti yang tadi kesaksian dari pendeta Deborah. Puji Tuhan ya Ibu ya. Nah, itu juga kita bisa mempercayakan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bisa mempercayakan karir anak-anak kita, jodoh anak-anak kita, kesehatan, masa depan dan sebagainya. Kalau kita bisa percaya kepada janji Tuhan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu kita bisa percaya pada janji Tuhan yang tidak kelihatan jika Bapak Ibu tidak percaya pada janji Tuhan yang kelihatan seperti Israel.
Israelnya ada, Israelnya eksis, tanahnya ada dari dulu sampai sekarang, letaknya sama. Tapi banyak orang Kristen tidak percaya lagi. Gitu loh. Bagaimana kita bisa percaya janji yang tidak kelihatan kalau yang untuk yang kelihatan aja mereka tidak percaya. Jadi semoga Bapak Ibu hari ini kita bisa makin percaya bukan hanya pada Tuhannya, pada Yesusnya, pada Bapa kita di surga, tetapi juga kita percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Bapak Ibu rindukan, Bapak Ibu doakan, Bapak Ibu belum pernah pikirkan, belum pernah timbul di hati gitu ya, seperti yang ada ditulis di Alkitab. Pada waktunya Tuhan, pada saatnya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan jika Tuhan berkenan, seperti tadi kata Yosua dan Kaleb, Tuhan pasti akan memberikan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau percaya pada janji-janji-Mu. Kami sebagai orang percaya Yesus, kami juga mau menjadi orang-orang yang percaya pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan untuk bangsa Israel yang sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Termasuk bahwa mereka akan mengenal Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Bapa buat terobosan spiritual kepada bangsa ini. Biarlah mereka boleh melihat kebenaran firman bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Mesias. Dan Tuhan biarlah Engkau memakai Bapa di surga, biarlah Engkau memakai anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Orang-orang percaya bisa menjadi berkat, bisa menjadi orang-orang yang membawa tentang Yesus hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, biarlah kami ini orang-orang yang punya otoritas, punya kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kami boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadi dampak, menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah Indonesia ini. Bapak terima kasih Engkau berkati pelayanan dari Menara Doa Segala Bangsa, berkati Pastor Hebron dan keluarganya, berkati setiap orang yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah semua orang, Tuhan Engkau berikan konfirmasi atas firman-Mu ini, dan setiap orang bisa Engkau berikan terobosan dan jawaban seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.